Selamat sore para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada ya. Mungkin pada kesempatan sore yang sangat berbahagia ini saya kedatangan suatu sosok tamu ya. Kenapa saya elapkan? Biar kalian tahu dengan cerita permasalahan saya membawa berita, nggak tahu berita apa, karena barusan tadi Bang telepon karena seluruh preman-preman ini sudah memencar berbagai tempat, maksudnya menyebar luas. Nggak tahu apa tujuannya, saya nggak tahu. Kalau informasi saya nggak jelas, yang jelas nanti kita lihat apa yang disampaikan, apa yang mau diceritakan. Tahu-tahu si apa namanya udah nggak asing ya kalau disebut mbah, ya udah mbah. Kalau disebut curut got ya memang mbahnya. Jadi ketika kalian sudah menyaksikan sosok seorang Prabu, gimana sosok orang Prabu ini, boleh dikatakan sudah mendunia juga ya. Karena kenapa? Liciknya seorang Prabu, jahatnya seorang Prabu yang selama ini selalu tipu muslihat. Ketika bertemu juga sama Remondo sama Bung Laga, dia masih ada suatu mau disampaikan katanya. Jadi kedatangan saya juga sempat bingung, barusan tadi unyuk-unyuk bawa kendaraan, tahu-tahu datang ke sama Ciraden. Secara dalam langsung, secara yang apa yang mau disampaikan, ada hal penting katanya. Hal penting apa sih bilang? Yang jelas saya sudah nekat katanya. Nekat apa? Udah jangan banyak omong, saya pengen ngobrol dulu katanya. Nah, ketika dia sudah menyampaikan gitu, saya siapkan kameramen biar tahu jelas apa cerita yang permasalahan yang akan dilakukan sama si bos curut yang namanya Prabu. Oh, Prabu. Bos curut iya benar. Iya, betul. Prabu bos curut gitu ya. Bos, apa itu? Begitu. Jadi aslinya Prabu saja. Iya. Nggak ada curut-curutnya. Tidak ada. Oh, nggak ada. Bos pun nggak ada. Tidak usah. Nggak usah. Jadi yang ada Prabu curut. Gimana? Kau masih ada curut-curut begitu? Oh, nggak ada curutnya ini mah. Oh, nggak ada curutnya. Jadi dia mau dipanggilnya aja Prabu curut gitu ya. Apa curut Prabu? Gimana? Terserah kau. Hah? Enggak. Maksudnya tadi itu kenapa? Tinggal terserah kau. Oh, terserah ya. Mau panggil apapun silakan. Iya. Saya tadi kan sudah menyampaikan saran kepada sahabat-sahabat saya Prabu ya. Iya. Oh ya, saya pengen tanya dulu ya sebelum kita lanjut ke titik pembahasan perbincangan saya sama si Prabu. Pengen mendengarkan dulu komentar untuk melihat daripada live streaming dengan suara. Kita cek dulu mic kita, jangan kita udah. Oh ya, sip, mantap ya. Oke, udah sip ya. Udah sip, mic kita sudah sip. Kita bisa ngobrol langsung sama seorang yang namanya Prabu. Woi, tapi ini Prabu bukan sang Maharaja Prabu Siliwangi, bukan. Kalau ini mah saya bilang tadi itu ya, Prabu curut got. Terserah kau. Terserah kau mau panggil apa. Iyalah. Ya. Kenapa emang? Mau apa? Yang penting saya tetap Prabu. Walaupun tetap Prabu. Iya. Apa namanya Prabu itu? Ya, Prabu itu ada sebuah gelar. Bagi saya. Ya. Jadi kalau setelah dipanggil dengan panggilan seorang Prabu, ya. Gelar.
Jadi suatu panggilan cumbuan yang tersendiri, terciri khas, yang sangat boleh dikatakan legendaris ya. Iya, itu memang ciri khas saya. Ciri khas, iya. Jadi sosok seorang Prabu. Betul. Dari kecil memang namanya Prabu. Semenjak saya menikah. Setelah menikah. Sebelum menikah bukan Prabu. Sebelum menikah bukan. Kalau yang namanya Silit itu siapa? Ya nggak tahu itu. Katanya Silit Prabu kau. Kurang ajar kau. Kenapa kau bisa begitu? Iya. Iya. Kalau saya yang namanya kepada sesepuh saya, leluhur saya, Eyang Prabu Siliwangi, saya tahu ya. Karena di sancang kerancang kawat biru di Garut sana, di sana ada yang namanya nggak jauh di Sancang 9 itu, di situ titik dengan tangga 1000 kita lewatin, disitulah masuk yang namanya hutan larangan, disebut di mana anak Prabu Siliwangi itu dulu itu adanya di Sancang ya. Nah, tempatnya Sancang itu adanya di Garut ya. Kalau ini saya tadi barusan dengar namanya Prabu ketika nikah. Sebelum dia nikah dia masih bawa namanya Silit ya. Kau ini. Iya. Ada saja. Iya. Jadi itu kau itu kemungkinan. Jadi namanya ya. ketika belum nikah bawa namanya Silit. Ketika ketemu saya namanya adanya Prabu. Ada ujungnya lagi God ya, Curut God Prabu. Nah gitu. Inilah tahu-tahu dia datang. Aneh. Mau laporan apa kau Prabu? Hah? Saya tidak mau laporan. Cuma ada yang mau saya cari, ada yang mau saya jadikan. Apa itu? Ya terutama saya ini ingin mencari Raimondo. Raimondo. Iya. Terus? Ya, mencari Raimondo. Akan kami, terutama saya ya, akan saya ajak pulang kembali ke tempat saya. Pulang. Ya. Oke, terus apalagi? Satu lagi, saya mohon kau Cik. Iya. Beserta Ray, tolong untuk mengobati Bung Laga. Ya. Terus ya, oke, terus tujuan kau ke sini banyak sekali. Ya banyak yang perlu ya. kau sampaikan langsung, makanya saya live streaming ini biar tahu. Kalau tidak istilahnya diobati, saya minta madunya saja. Minta madunya saja untuk mengobati Bung Laga. Oke. Itu saja, apa ada lain-lain lagi? Cuma itu. Cuman itu. Nanti kalau memang ada yang lain, kemungkinan ya nanti ada inisiatif yang lain, saya bisa mengatakannya. Iya. Waduh, sudah ada yang ngasih tahu sama saya nih Prabu, hati-hati Cik. Tuh, saya disuruh hati-hati nih. Ada apa ini ya? Saya bingung juga sama si sahabat-sahabat Cik Raden ini, mantau terus ya, yang setia ini ya. Selalu mengingatkan hati-hati terus. Jadi hati-hati itu berarti waspada. Ya apa yang harus diwaspadai? Ya karena mereka nonton, menyimak. Ya mereka menonton, menyimak ya. Iya, ya. Betul. Cuman mereka yang menonton dan menyimak. Saya kan antara saya dengan Cik Raden loh. Prabu dengan Cik Raden. Iya betul. Iya. Tapi mereka ini dengan kesetiaan mereka, cintanya mereka, ketika perjalanan demi perjalanan yang selama ini dilihat secara nyata di channel YouTube Cik Raden, dengan langkah sepak terjang yang kalian lakukan, mereka tahu apa yang mereka ketahui. Ya nanti ada komentar, pasti ada komentar mereka. Sepak terjang saya apa? Saya orang baik, Uci. Hah? Ya, orang baik saya. Iya. Iya. Tidak pernah saya istilahnya berbuat jahat. Tidak pernah. Iya. Iya. Nanti kita pasti ada yang komentar itu. Mereka sudah ketika memantau, melihat terus, menyaksikan dengan perjalanan demi perjalanan yang mereka lakukan. Ini saya juga tadi tumen-tumen sahabat ya. Kan suasananya ini di tempat wilayah Cik Raden ini boleh dikatakan
dari tadi malam sampai pagi siang ini hujan. Kebetulan sore ini udah masih mendung. Makanya saya gelagat saya mau keluar itu hawanya itu nggak enak. Ngunyuk berusut. Datang Siapa yang ngonyok-ngonyok berusut? si Prabu Curut Got ini. Alamak. Prabu Curut Got, saya ini bukan Curut Got, Ci Raden. Apa itu? Prabu Saja. Iya. Nggak ada curut-curut. Memang saya akui, apapun saya punya, apapun saya milik. Tapi kalau untuk ngobatin Bung Laga, saya harus minta Ci Raden dan Bang Rey. Oh iya. Karena madunya Bang Rey ini madu sakti. Oh iya, jelas. Iya. Tanpa madunya Bang Rey, Bung Laga tak akan bisa sembuh. Oh gitu. Dan nggak bisa kuat lagi, tidak bisa kembali lagi seperti sedia kala. Kenapa? Kau itu sangat bela bener. Kayaknya gimana caranya cepet mau disembuhin bener. Saya ini curiga juga sama kau ini Prabu. Bukan begitu, bukan masalah saya ada macam-macam dengan dia, ada yang ini dengan dia, tidak. Itu karena hati saya dengan dia itu kasihan. Karena dia itu sahabat. Ya. Sahabat dari Raymondo, sahabat dari saya, ya. Itu. Dan istrinya pun ya memohon, meminta supaya saya bisa merayu Ci Raden dan Bang Rey untuk mengobati Bung Laga. Oh begitu. Iya. Enggak, kau kata apa benar itu? Si Raymondo bilang matanya itu keluar darah terus ada kayak ulat-ulat belatung itu. Betul. Maka dari itu saya kemari. Saya mencari Bang Rey di Padepokan. Bang Rey tidak ada. Tidak ada. Iya. Saya kemarilah saya. Ternyata ya Ci Raden ada. Nanti dulu ada yang komentar ini Prabu. Katanya kau ini merayu ini, Mina. Tuh, merayu kau ini Prabu. Saya tidak merayu Ci Raden. Mohon diobati. Memohon saya, bukan rayu. Memohon dengan Ci Raden untuk mengobati Bung Laga. Tuh, dari Malaysia aja nih ada yang komentar nih. Ya, dengerin. Joe Farni. Assalamualaikum Ci Raden, Malaysia. Ya, hadir Ci. Jangan percaya mulut Prabu biar busuk. Nah, mulut Prabu ini nggak akan busuk. Enggak loh, maksud mereka ini, kau ini kan dari dulu, maka saya bilang tadi itu, mantau terus, menyimak terus, dengan kelakuan, perilaku yang kau lakukan kepada kami, adanya setiap baku hantam, adanya pertemuan, di situ kau mengatur strategi, sehingga dengan adanya kau datang ke sini, seolah-olah ada tujuan yang tersendiri tersembunyi ini Prabu. Tujuan tersendiri tersembunyi. Apa yang saya tuju? Nggak ada saya tuju. Cuma itulah tujuan saya untuk supaya Ci Raden dan Bang Rey mengobati Bung Laga. Gitu. Iya. Kalau nggak diobatin kenapa emang? Kasihan dia Ci. Oh kasih. Iya. Kasihan dia Ci. Iya. Tapi dia nggak kasihan dengan apa yang selama ini dia lakukan sama kami. Tidak, Ci, tidak. Dia kasihan sebenarnya tuh, Ci. Dia sekarang sudah mau tobat katanya. Baru mau. Iya. Setelah diobatin, kumat lagi. Tidak, Ci. Tidak kayaknya. Iya. Tidak gimana? Dia tidak akan seperti Prabu. Kalau Prabu sampai dimanapun Prabu tidak akan mungkin tobat. Tahu nggak si liciknya Bung Laga? Semangkok dingin, semangkok panas. Terus? Jadi hari ini dia bagus, besok dia akan jahat lagi. Itu yang kami takutin. Berarti kalian masih takut dong dengan Bung Laga? Ya bukan masalah. Takut. Karena bukan masalah takut iniannya. Biar kau jelas. Biarkan dulu kami lihat. Biarkan dulu dia merasakan betapa kejamnya, jahatnya dia ketika dia dibuat sama Bang Rey seperti itu, dicolok sama Bang Rey matanya, akhirnya kan buat pelajaran dia loh. Nah, kalau dia mau cari berobat, kenapa harus ke Bang Rey? Harus minum madu coba? Ya harus sih. Kenapa? Harus. Ya.
Itu harus. Mm-mm. Karena Bang Rela yang mencederai dia. Ya. Membutakan matanya, mencolok matanya. Itu Bang Rela. Jadi Bang Re yang harus bertanggung jawab untuk menyembuhkan Bung Laga. Kalau tidak ada Bang Re, ya Andalah yang nama Cik Raden inilah untuk menyembuhkannya. Tolong sembuhkan, Cik. Iya. Kasihanlah anak istrinya. Ya. Jadi lucu ya, lucu sekali. Mungkin sahabat-sahabat sudah pernah menyaksikannya. Mungkin utusan Bung Laga ya, para preman-preman ini mungkin sudah diasumsi, sudah dibahas sama Bung Laga bagaimana cara dan upayanya, terobosan demi terobosan, karena Bung Laga sudah pernah nemui Bang Re tidak digubris. Raimondo sudah nemuin si Bang Re tidak digubris, datang lagi yang namanya Prabu. Begini Prabu ya, saya jelasin ya. Tadi dari awal kau sudah mengatakan, pertama kau tadi inti dengan tujuan yang pokok utama, bagaimana caranya supaya saya bisa bicara langsung kepada Bang Re. Betul. Dengan adanya kondisi, situasi, keadaan yang dialami sama Bung Laga selama ini, iya, kurang lebih makan waktu sudah lama sekali. Sudah lama ya. Sangat lama. Jadi bahasa kau tadi dia tersiksa. Betul. Iya. Dia tersiksa. Baik dengan anak istrinya. Iya. Iya. Sebenarnya kami tidak menyiksa dia. Ya kalau memang tidak menyiksa dia, berikanlah obat itu, madu ajaib tersebut. Oh begitu. Iya. Apabila tidak memberikan, saya beli. Oh, berapa per botolnya? Aku minta sebotol aja. Berapa? Saya bayar. Gitu. Iya. Jadi kalau menurut sahabat, apakah mereka ini masih ada sifat-sifat membalas dendam, bahkan ada niat yang tidak baik sama kita? Karena kenapa? Yang namanya feeling, secara insting, sawangan, terawangan, kita bukan nggak tahu sosok sepak terjang Bung Laga ya, apalagi terhadap curut-curut God seperti Prabu ya. Jadi wajarlah kalau kata subscriber tadi, mulut busuk, untuk menanamkan rasa kepercayaan itu sulit kami bisa terima ya. Bahkan dengan Raimondo, ya syukur-syukur Raimondo ini selamanya ya, tapi secara dalam analisa, secara proses, secara dalam perjalanan selalu kita pantau. Artinya pantau itu kita bimbing lah. Kalau memang niatnya tulus, saya yakin Raimondo akan benar-benar melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan di hadapan umum maupun di hadapan kami. Dia memang benar-benar melakukan ya yang namanya tobat, benar-benar tobat. Tapi adapun dengan tipu muslihat, artinya siasat ya, karena kami juga sudah secara intelektual kami pasang yang namanya untuk pemantauan permasalahan ini, peninjauan lah ya, proses. Kalau secara dalam iniannya kami pun ada tahapan demi tahapan demi untuk menganalisa dengan selama ini dilakukan sama mereka. Karena kenapa? Ya bukannya kami tidak bisa mengganti baju kepada mereka, tapi secara dalam apa yang kami lakukan kepada mereka, walaupun dengan paparan bahasa, ya mudah-mudahan sentuhan demi sentuhan, yaitu mudah-mudahan itu ada panggilan jiwa dari hati nurani mereka sendiri ya.
Sudah Ci Raden, jangan banyak bicara lagi Ci Raden. Apa itu? Bantulah saya untuk menyembuhkan Bung Laga. Ya nanti dulu, saya kan pengen tahu analisa antara subscriber saya, kecerdasan mereka lebih jenius subscriber saya daripada saya. Karena kenapa? Karena subscriber saya ini selalu mantau Prabu. Mantau bagaimana? Makanya dia orang itu tahu atas komentar-komentar mereka itu nanti akan saya bacakan satu-satu. Kalau ada waktu nanti, apa yang kau sampaikan ini selama ini, dengan adanya kau mau minta tolong, memohon, ya kalau kami ini sifatnya nggak ada yang namanya sumput selindung, bahkan kami tidak ada yang namanya tidak ada bisa menolong. Jangankan bahasanya seperti Bung Laga ya, subscriber yang sakit, yang tidak bangun, masuk keluar rumah sakit, baik medis maupun non medis, kita bantu dengan ikhlas, ya tulus, kita tolong. Semuanya itu melalui media pelantara, walaupun kita melalui itu entah nanti mereka langsung minum madu, artinya sakti ini dan serbu ajaib ini, bahkan kita berinteraksi secara video call secara jarak jauh, yaitu semua kita bantu. Nggak ada yang namanya kami mengeluh, nggak ada kami yang namanya tidak bisa. Nggak usah banyak bicara. Iya. Di sana kau ngomong saya bantu, kami bantu, saya bantu, kami bantu. Ternyata ya saya kemarin kau tidak mau membantu saya. Ada apa sebenarnya? Jangan kau tanyakan ada apa. Sekarang saya balikkan lagi. Ya. Apa yang barusan saya paparkan tadi, kau mengatakan bahwasanya saya seolah-olah nggak mau bantu Bung Laga, iya, malah bantu orang lain. Betul. Kalau kami tidak ada yang namanya membedakan Bung, itu ya. Si Prabu ya, nggak ada saya bedakan antara Bung Laga, Raymondo, tidak ada. Sama halnya itu semua ciptaan Allah, sama halnya itu manusia, sama halnya mereka butuh pertolongan ya. Tapi mengingat daripada perjalanan selama ini, karena segala sesuatu itu mungkin kalau memang hatinya secara jelas, nyata, ya Bung Laga benar-benar tunjukin dong sikap-sikap yang selama ini terhadap subscriber, terhadap spiritual Bangil Lampung, bahkan Bangil Lampung ya. Jadi di situ nanti ada kesimpulan, bisa kita lihat. Ya bukan kami tidak bisa menerawang, tapi di sini ada suatu yang namanya sebutannya ganjalan lah ya, atau suatu dinding penghalang kalau bahasa kita sebelum ada suatu insiden, kejadian yang kita tidak inginkan, berarti kita sudah punya feeling. Jadi kalau begitu, ya, apa? Si Raden ini menunggu sudah ada kejadian baru si Raden mau memberikan. Iya. Kalau kami itu menginginkan begini, Prabu, Bung Laga itu ya. Jadi saya tahu dia sudah mencari obat kemana-mana, saya tahu, udah tahu. Betul. Iya. Iya. Ke dokter, ya, ke rumah sakit. Dokter rumah sakit itu bukan untuk mengobatin itu, Ci. Ya. Ada obat itu ada pada kau dengan Ray Lampung. Iya. Iya. Terus di situ juga sahabat dia mendatangkan yang namanya mbah-mbah dukun lah ya. Jadi mbah-mbah dukun ini tidak mampu katanya. Balik lagi, apa namanya, pulang lagi maksudnya, berobat lagi. Nggak kunjung-kunjung sembuh. Karena kenapa? Hati-hati sahabat ya, saya ingatkan. Inilah suatu prinsip hidup. Ketika hidup manusia, ini kita bicara manusia. Makanya hati-hati itu. Memang Allah ciptakan manusia ini berbagai macam. Dengan adanya yang kita lihat, kita rasakan, mungkin kalian juga mengalami, baik itu secara berteman, baik itu dalam urusan usaha maupun urusan apapun yang sudah dekat ya. Ketika manusia itu sudah ditolong, ketika manusia itu sudah dibantu, ketika manusia itu bisa melangkah, ketika manusia itu sudah bisa bahasanya berdiri, tadinya dari zona aman ke tidak zona aman, mereka itu kadang-kadang lupa dengan pertolongan ketika manusia itu asalnya bisa
sehat, bisa sembuh, bisa jaya, bisa sukses. Tapi ingat, di sini bukan berarti saya Banggai Lampung meminta balasan jasa, tidak ada sedikit pun. Bahasanya Iya. imbal balik. Kalau tidak ada sedikit pun timbal jasa, timbal balik kalau nggak ada sedikit pun. Kenapa sekarang si Raden tidak mau mengobati Bung Laga? Iya. Hah? Bukan tidak mau ngobatin. Ya kenapa? Iya. Apa sebabnya? Sebabnya saya jawab. Hah? Kami belum percaya kalau Bung Laga itu mengatakan ketika dia pengen minta tolong, bermohon, nangis-nangis, suwun, sungkem untuk mendapatkan madu sakti dengan pengobatan secara nyata yang dilakukan berhadapan langsung sama Banggai Lampung. Di situ ada tanda kutip, tanda tanya. Tidak kepercayaan itu ada selalu dalam bisikan dalam hati. Kenapa? Kami nggak mau kecolongan, kami nggak mau terjadi ketika bahasanya contoh yang sudah-sudah. Kita tolong nih, mungkin kalian sudah lihat banyak. Ya. Tapi kalau memang dia si Bung Laga benar-benar ya tulus, dia sudah tunjukkan sikap-sikap dia ya. Karena ada ganjalan kami ini si penyakit si perempuan Mimi itu ya. Karena Mimi ini ada suatu rencana strategi yang membuat kami kewaspada lagi. Kenapa kau takut dengan si Mimi, si Raden? Bukan masalah takut sama dia. Ngelihat daripada tingkah laku pola yang dilakukan Mimi ini luar biasa. Kayak nenek lampir ya. Nenek peot itu ya. Siapa bilang dia segitu cantiknya? Cantik dari mana? Orang bilang kayak mak lampir kau ini. Memang nenek lampir itu. Iya, cantik dari mana? Cantik lah dia tuh. Mata kau aja buta. Enak saja bilang mataku buta. Mataku masih besar. Aku bisa melihat. Ya. Yasminta Husin. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam Cik Raden. Semoga Allah memudahkan segala urusannya. Amin. Jangan didengarkan omongan Prabu. Dia licik, berbahaya. Kenapa? Oh, barusan kan? Ini saudara saya Yusmita. Iya, saya tidak licik. Saya tidak berbahaya. Kalau saya berbahaya, ini udah saya makan dia. Saya nggak berbahaya. Ya. Tolong bantulah subscriber. Rayu, tolong bantu rayu Cik Raden ya, supaya dia mau mengobati Bung Laga ya. Itu yang saya harapkan. Jadi rupanya sore ini kedatangan si Prabu Curut God ini tujuannya ketika mau nemuin Cik Raden. Tuh, sahabat saya, Cik Prabu bahaya, jangan kasih madunya. Tuh, komentar lu Prabu. Iya, apakah mereka aturan mereka kalian itu ngerayu Cik Raden? Cik, aturan. Kasih tuh Prabu kan biar Bung Laga diobati. Itu mestinya. Jangan kau merayu. Iya. Kurang ajar kalian ini. Iya. Karena kenapa mereka sudah mengatakan, mengingatkan kepada kami seperti itu, karena mereka ini saking cintanya lah ya, ketika sudah bergabung di member, sudah mengikuti terus tayangan demi tayangan, nggak pernah ketinggalan cerita demi cerita, dengan setianya mereka menyimak, ya wajarlah mereka bicara seperti itu Prabu. Kenapa wajarnya? Nggak wajar mereka bicara begitu, nggak wajar. Justru mereka tuh mestinya bicara, Cik Raden, tolong Cik Raden itu. Berilah dia madu. Prabu beri madu supaya dia bisa mengobati Bung Laga. Itu semestinya. Ya. Ya tapi kan mereka kan khawatir Prabu. Coba tuh dengerin kalau ada komentar saya, kita bacain nanti ya. Apa yang dikhawatirkan dengan Prabu? Karena kau licik katanya, jahat. Oh, kalau saya memang licik. Nah, itu. Memang licik. Kan ketahuan sudah jelas begitu kan? Tapi saya nggak mungkin begitu. Gimana kau mengatakan barusan
saya paling licik, tapi saya nggak mungkin begitu. Gimana coba kita mau jawabnya? Jadi sahabat, yang namanya syaitan, ya, secara dalam kasat mata, secara kita rasakan musuh yang paling nyata, yaitu tadi syaitan. Jadi syaitan ini bisa tipu muslihat. Setan tuh yang bagaimana? Hah? Ya seperti perilaku lah. Perilaku apa? Iya. Saya baik perilaku saya. Nah, kalau memang baik, jelas nggak mungkin dong komentar-komentar dari sahabat saya seperti ngomong seperti ini. Tuh, lihat ya. Tuh, nanti kita lihat komentarnya nanti ya. Prabu kau dengar ya. Nih. Nanti Prabu ada nih, Nasrul. Tuh ya, kau dengerin nih. Saya kaget nih dengar baru sepintas saja. Dia apa? Prabu, sadarlah kau, sudah tua. Zaman Udin botak sampai sekarang makan uang yang tidak benar katanya. Itu bukan masalah makan uang tidak benar. Uang yang saya pakai untuk belanja, untuk apa, untuk anak istri saya, uang halal katanya. Katanya, ya. Ngerti nggak kau? Hah? Terus? Kalian itu, para subscriber ini, itu yang fitnah juga. Hah? Apa yang saya ini kan? Nah, Otih nih ya. Otih dari mana ini? Dari Rohayati ya. Dari Jawa Barat nih, biarin dia bicara nih. Dari Jawa Barat hadir. Biarin aja Cik Raden, jangan dikasih madu. Nanti kalau udah sembuh, menantang lagi tim Bali Lampung. Tuh. Memang harus. Nah, itu sahabat tuh kan? Memang harus ditantang. Tuh. Coba. Jadi gimana saya mau ada panggilan seperti kalau sahabat saya, Cik katanya saya mau pesan madu. Terus ada lagi, Cik saya ini punya keluhan. Anak saya ini katanya sudah nggak berak, sudah 9 bulan. Setiap harinya itu susah mau BAB katanya, kadang 3 hari keluarnya pun sakit. Minta tolong Cik obatin katanya. Bagaimana caranya? Kita obatin. Kita coba obatin, ketika bahasanya sudah sembuh, sehat, ya kita bahagia lah. Bahagia bahwasanya dengan keajaiban Allah, segala sesuatu itu Allah kabulkan hajat permintaan kita. Jadi terima kasihlah, telepon lagi, Ci, alhamdulillah anak saya sudah sehat katanya. Alhamdulillah anak saya sudah bisa makan katanya. Terima kasih Ci. Ya jangan terima kasih sama saya, terima kasihlah kepada Allah ya. Kalau saya tidak bisa apa-apa, bahkan saya bukan sapa-sapa, hanya saja saya ketitipan. Dengan ketitipan inilah yang mungkin ketika hajat kalian saya sambungkan langsung kepada Allah, Allah kabulkan, Allah jadikan. Karena kenapa? Disitulah janji Allah sudah mengatakan, innama amruhu iza aroda syai'an ayyaku lalahu kun payakun. Apa itu? Hah? Apa itu? Ya, kun payakun itu apa? Ini jelasin sama Prabu biar jelas. Mintalah kamu, niscaya apa yang kau minta pasti akan kukabulkan. Kata siapa? Nyatanya mana kau? Aku minta nggak dikabulkan. Iya, permintaan kau beda ya. Menolongin anjing kecepit. Tahu nggak? Dia bukan anjing. Iya. Bagaimana? Seperti contohnya ketika sakit kejepitnya anjing. Kita tolongin, gigit dia lah nanti. Enggak. Hah? Enggak. Kata siapa? Kebanyakan kejadian seperti itu sahabat ya. Kita sudah bantu, kita tolongin, tahu-tahu gigit. Karena kau Cik Raden, makanya mau digigit dengan anjing itu, setelah kau istilahnya mengobati dia, menolong dia, karena kau tidak ikhlas. Kalau masalah ikhlas dan tidak ikhlas itu kita maaf ngomong bukan hanya seperti kita Bung Laga seperti yang lain ya. Sudah saya katakan Prabu. Bahkan ada seorang yang namanya ibu-ibu ya, sudah tua. Minta tolong, Ci, saya mau ikut gabung jadi member. Katanya. Boleh, tapi saya mau pesan madu. Iya, siap. Ci, bagaimana caranya penyakit saya ini bisa sehat, bisa sembuh? Saya tanya, penyakit ibu kenapa? Saya ini kalau jalan nggak bisa, Ci, apalagi mau bergerak katanya. Bagaimana caranya? Oh, simple, gampang. Kita pakai media kita apa? Nih, madu. Ya, cukup madu. Walaupun syariatnya ini madu, ya, tetap segala sesuatu itu hakikatnya kita kembalikan kepada Allah. Tapi dengan media ini
ketika ibu itu sudah minum yang namanya madu sakti ini, teleponlah dia. Alhamdulillah Ci, berkat minum madu dari Banggel Lampung, Pancenengan katanya, nggak tahu Pancenengan itu apa, saya nggak ngerti ya. Panjenengan. Iya, Pancenengan. Alhamdulillah saya bisa jalan, bisa kemana-mana, sehat Ci. Alhamdulillah, terima kasih Ci. Saya jawab, ya, saya juga begitu. Tapi yang lebih pantas berterima kasihlah kepada Allah, saya bilang. Karena yang punya penyakit, yang punya hidup, yang menyembuhkan tuh Allah. Ya. Dia siapa? Terima kasih sama siapa kalau tidak dengan kalian? Hah? Sudah dengan kau, dengan Ray. Iya. Kalau kami ini nggak bisa apa-apa, Prabu. Iya. Cuman hanya ketitipan. Iya. Titipan mulu. Iya. Yang benar saja. Yang benar. Nah, Mama Piki nih. Ada apa Mama Piki nih? Prabu maksa mau minta obat madu Bung Laga. Jangan diobatin, nanti makin brutal. Tuh. Siapa yang main brutal? Prabu tidak akan brutal. Prabu tidak brutal. Ki. Iya. Nggak brutal katanya. Percaya nggak sahabat? Nih Uti Melzan. Cik, pokoknya Raimundo udah tobat. Tapi sangat hati-hati. Selalu waspada. Dan Cik Raden dan Bagi. Siap. Ninda ya. Nih ada lagi Ninda nih. Kenapa dengan Ninda? Hei Curut God. Tuh. Kurang ajar. Nah, dengerin dulu. Kau jangan marah-marah sama mereka. Ini komentar. Iya. Kau ngikutin si ini. Si Raden. Bilang Curut God. Iya. Apa? Macam-macam aja kau. Itu ya. Nih. Yang dibuat sama Bang Rey sama semua tim Laga. Biarin aja matanya belatungan. Jangan disembuhin. Tuh. Mereka itu nggak nyuruh Prabu, nggak ngedukung. Nah, Warti nih, gawat lagi si Warti ini. Kenapa? Prabu jahat licik, Prabu penjahat besar, neraka Jahanam. Tuh. Neraka Jahanam. Hanom apaan? Hanom. Macam-macam aja kau. Dari Risman, Prabu Curut God tidak berguna hidup untuk orang banyak. Nah, apa saya ini paling berguna hidup orang banyak? Ya ini ada komentar dari Risman. Saya juga sering membantu. Tuh kan ketika mereka sudah menyaksikan, ketika ucapan kau ini tidak percaya Prabu. Ya, tidak percaya saya. Tuh Roro Prabeningrum, betul Prabu itu Curut God, jangan dikasih madu. Tuh. Roro Ningrum. Ada-ada saja kau. Kaulah yang punya pikiran picik kau. Ya. Picik gimana? Apa semestinya kan dia merayu Cik Raden. Tolong kasih itu Cik Raden, gitu semestinya begitu. Kenapa kok sampai setelahnya gini? Sungguh ngerayu. Iyalah. Jamilah ya. Dari Malaysia, Cik. Bohong Prabu. Saya orang Malaysia, muak dengan Prabu tuh. Tuh. Sok jago, tak pernah menang pun. Tuh. Wah, emang jago Prabu. Di mana-mana pun Prabu memang hebat. Sudah mendunia kok Prabu. Siapa yang tidak kenal dengan Prabu? Oh, mereka ini sudah tahu ngebaca ya. Ngebaca Prabu ya. Terima kasih Uti Melzan ya. Apakah Prabu itu mengkhianati sangat licik? Seret jeburin ke kali aja, Cik. Jikalau kau mampu. Kalian tak mampu. Kalian subscribernya Cik Raden. Subscribernya Bang Rey. Tak mampu kalian menyeret Prabu. Prabu hebat. Iya. Nanti dulu kita ada lagi komentar. Pasti mereka ini banyak komentar Prabu. Ya. Ninda Diolova. Pancenengan itu kamu. Bahasa paling alas. Oh ya, pancenengan. Iya. Betul. Makasih ya. Saya sudah kasih tahu ilmu pancenengan. Cik, Bung Laga jangan dikasih madu. Bung Laga itu bahaya. Biarin aja, nggak usah diobatin. Biar membusuk. Gimana Prabu? Ya tetap saya. Apanya? Tetap saya minta ini. Minta ini? Iya.
Alah, Kalau memang Cik Raden tidak bisa mengobatinya, saya minta ini aja. Dan berapapun harganya saya beli. kenapa kau maksa Prabu? Hah? Kau ini dari tadi maksa-maksa ya. Ini sahabat ya. Apalagi itu? Saya dari tadi sudah jelaskan ya. Kalau sudah saya jelaskan masih nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti, susah. Pulos-pulos kau tidur di situ. Jadi gini sahabat ya. Nih. Ini lihat ya. Merah biasa. Merah biasa kalian lihat ya. Ya. Juaidah Talib, assalamualaikum. Nah, Juraidah ya. Kasih Cik Raden Gilang ya. Terima kasih, jangan kasih madu ya. Prabu Kere ya. Silaga itu licik sekali, betul. Jadi ini sebatas batu. Ya dibilang batu ya, bukan batu lah, nggak tahu. Tapi nggak tahu ketika Cik Raden tiup seperti begini dia bisa menyala. Ya. Lihat. Oke. Kalau memang minat saya kasihkan sajalah. Hubungi saja WA Cik Raden. Ikhlas saya kasihkan sama kalian. Siapa yang cepat itu yang dapat ya. Oh ya, sahabat-sahabat, karena Prabu ini sudah sedikit tidur dia sampai ke ujung burung sana, saya nggak tahu ya. Pules-pules lah dia di situ. Ya, dari Saudi, terima kasih. Iya, betul. Biarkan tidur, Ci. Iya, benar. Pusing dengerinnya. Diutus alasannya, ya, tipu muslihat. Bahwasanya dia disuruh begini begitu. Apa? Nggak bakal percaya. Ya, sedikit pun seujung kuku kita nggak percaya. Nah, waktunya 1 kali 24 jam. Di sini kalian harus simak benar-benar ya. Ini ada promonya masih berlaku. Silahkan pesan. 300.000 sudah mendapatkan 3 botol madu 1 serbuk. 400.000 4 botol madu, 3 botol madu 1 serbuk, 1 minyak melati keraton. 500.000 tinggal pilih madu 4 serbuk 1 atau minyak melati keraton 1. 6 dapat garam asma 4 madu serbuk 1 minyak 1, 500.000. Kalau keluar negeri cukup 2 juta saja sudah dapat 6 ya. Buruan transfer ke nomor rekening Cik Raden. Promo tidak lama lagi akan berakhir. Kesempatan tidak ada 2 kali. Jangan kalian lewatkan ketika kalian sudah mengikuti member Banggai Lampung untuk membuktikan kesaktian madu yang sudah diracik, sudah didoakan ini. Kalian pesan buruan sekarang juga. Banggai membuka peluang lebih benar-benar, bukan sebatas yang namanya produk sembarangan. Yang paling utama adalah serbuk ajaib ini. Ketika tulang kalian linu-linu, ketika kalian seperti saraf kejepit,
ketika kurang kalsium, pengeroposan tulang, inilah serbuk ajaib dari pantai selatan, di mana Ibunda Ratu Nyiro Kidul itu menitipkan kepada kami supaya anak cucunya, baik dari kalangan ibu-ibu, kakek-kakek ya, membutuhkan, inilah yang namanya serbuk ajaib, bisa menyembuhkan kesehatan kalian yang paling utama. Baru kalian nanti minum yang namanya madu sakti ini. Ketika kalian sudah minum madu sakti ini, di situ kalian bisa merasakan berinteraksi secara sirkulasi pencernaan kalian, organ tubuh kalian akan benar-benar stabil dan sehat. Buruan pesan ya. Cukup kalian WA saja Cik Raden di nomor 0821 5006 3346. Transfernya Bank BCA. Nomor rekening 29 20 58 71 62 atas nama Bashiruddin ya, Bank BCA. Setelah transfer kalian langsung WA kan ke pribadi, WA Cik Raden, nomornya 0821 5006 3346. Nah, disitulah kalian langsung ya mendapatkan promo yang sangat luar biasa di awal bulan ini ya, karena waktunya 1 kali 24 jam lagi. Jangan sia-siakan, buruan kalian langsung transfer ya, biar kalian sehat selama-lamanya. Ya, Adik Tuti gimana? Udah habis madunya, belum beli lagi. Walau udah jadi member Bang Re. Oh ya, kalau mau beli itu selagi ada promo ya. Aldo Anang. Oh ya, Aldo Anang pesan sama Bang Re ya. Sama apa-apa sama Cik Raden. Kalau sama Bang Re, tunggu, karena itu tahapan pengiriman Bang Re itu ada termin, ada grup masing-masing ya. Tuh. Assalamualaikum Cik, Tasik ya, gimana Cik? Amin. Apa sampai di bawah tangan, jari-jari selalu. Nah ini kalau siapa? Ada itu ya. Kalau tadinya sakit-sakit ya, pundak sampai ke bawah tangan, jari-jari selalu, ini yang namanya serbuk sakti. Cukup kalian seduh dengan air panas, ambil 1 sendok ya, aduk sampai seperti kita ngaduk teh, ngaduk kopi, sampai endapnya turun. Setelah endapnya turun, baru kalian minum airnya saja, endapnya jangan. Baru langsung minumkan madu ini 2 sendok. Selama 1 minggu, badan kalian bisa diratakan benar-benar fit, sehat. Kalau tidak percaya buktikan. Makanya promo ini jangan kalian sia-siakan. Saya ulangi, 300.000 sudah mendapatkan 4 produk, 500.000 sudah mendapatkan 6 produk, 400.000 sudah mendapatkan 5 produk, 600.000 sudah mendapatkan 7 produk. Tinggal milih kalian. Kalau khusus di dalam negeri, dari Sabang sampai Merauke, kita jual dengan harga standar ketika kalian sudah menjadi anggota member. Ya. Keluar negeri pun yang sudah menjadi anggota member, kita produk, kita jual 2 juta, kalian sudah mendapatkan 6 produk. Ya, silakan. Karena ongkirnya mahal, kita udah kurangi dari harga 1.500.000, kita kasih harga dengan 1 juta. Ya, buruan. Kesempatan tidak ada 2 kali. Selagi ada di awal bulan, 1 kali 24 jam promo ini jangan kalian sia-siakan ya. Nah itu.
Bahkan kalau sama ini tadi, Prabu bisa lelap tidur, ya, bisa lelap dia tidur sampai sekarang, sampai saiki nggak bangun. Cukup kita tiupkan saja. Tapi ini aneh, ya, ini aneh. Saya deketin, kelihatan nggak kamera? Tuh, kelihatan ya, tuh berubah. Berubah ya, tuh. Ya, kalian lihat ya. Lihat ya. Putih gelap. Kalau lebih jelas lagi di sini. Oke, siapa yang minat saja, yang nggak minat ya nggak masalah. Siapa tahu jodoh kalian. Yang penting jangan dibuat sombong, ya. Jangan dibuat yang namanya ujub, riak, sombong, takabur. Segala sesuatu itu hanya media. Syariat yang ada mudah-mudahan dengan kekuatan adanya yang namanya seperti syariat media ini, mudah-mudahan kita selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, tadi ada yang komentar, gimana? Diulangi nomor apa itu? Nomor WA-nya, Ci. Oke. 0821. Diulangin ya. Catat Ibu Ningrum, Roro Ningrum. Kalau Ibu Ningrum Sari itu orang tua saya. Kalau ini Roro Purbaningrum, ya, hampir sama dengan nama orang tua saya, Ibu Ningrum Sari, ya. Nomor WA-nya 0821, ya, 5006 3346. Saya ulangi, WA Ciraden 0821, catat ya, 5006 3346. Tuh. Di WA saja, Adek Tuti ya. Di WA saja di sana. Jadi biar jelas, biar enak, itu WA-nya sudah Ciraden, simpan. Bahkan kalau lihat channel Ciraden pasti kalian tahu itu WA Ciraden asli pribadi ya. Jadi apapun menjadi suatu kebutuhan keperluan kalian, bahkan saya sering mengatakan saya siap secara lahir maupun batin untuk membantu dan menolong. Mungkin ini sudah jalannya, mungkin ini sudah suatu amanah yang tertitipkan kepada saya siap dalam pengobatan jarak jauh, medis maupun non medis. Artinya permasalahan apapun yang kalian lakukan, baik itu segi dalam usaha maupun segi tujuan, jodoh, apapun lah yang lain-lain, saya siap untuk membantu, menolong, ya. Semoga saja apa yang kalian inginkan menjadikan suatu kenyataan yang nyata, ya. Ella Ernawati, Assalamualaikum Ciraden, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, ya. Dengan kekuatan Allah, izin Allah, ya, dengan mustika ini, ya, nih, ya. Kalau mau jelasnya itu sebenarnya gelap ya, gelap begini. Lihatnya. Ini kan biasa nih ya, biasa nih, ini biasa. Nah, ini gelap ya, gelap tuh, kelihatan nggak? Kelihatan? Nah, tuh, gelap ya, biasa gelap ya, itu gelap ya, kelihatan tuh, kelihatan menyala, seperti mata naga, ya, nggak sembarangan yang punya. Tuh, saya, tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelihatan ya? Kalau yang berminat saja, nggak minat nggak apa-apa. Siapa tahu jodoh kalian, ya. Kenapa kau? Hah? Saya di mana? Nah, saya di mana? Nggak tahu di mana.
Kau di mana-mana? Hah? Kau tertidur saya tadi. Iya, nggak tahu, saya nggak tahu. Kau apakan aku, Cik? Nggak ada saya apa-apakan. Kenapa kau begitu, Cik? Udah tega kau. Apanya tega? Saya kesini hanya ingin minta madu, minta untuk mengobati Bung Laga. Sekarang Kau begini, biar Prabu, saya tidak mau ngasihin. Kau sudah teler dari sini, ya. Daripada nanti saya injek-injek kau, mendingan kau pergi dari sini sebelum saya murka nanti. Saya nggak mau ngasihkan namanya madu sakti ini. Tahu nggak? Jadi tidak dikasih saya? Tidak. Iya. Sudah kalau begitu, saya akan pergi. Ya pergi aja. Saya akan lapor dulu. Iya lapor ke sana, ngomong lapor sama Bung Laga sana, laporan. Iya. Iya. Karena dia memang membutuhkan itu. Iya, biarin aja. Besok saya datang ke Padepokan Bang Rey besok. Iya, terserah kau. Saya meminta dengan Bang Rey langsung. Iya, silakan. Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau begitu ya. Iya. Besok saya datang kembali. Iya, nggak masalah. Iya. Buat apa ya? Rusuh aja sahabat ya. Buat rusuh daripada kita mengobati orang yang tidak penting. Ya, kalau dia mau sadar dari hati nurani, mudah-mudahan ada hidayah saja. Ya, alhamdulillah kalau memang niat Bung Laga seperti itu, kita apa namanya? Apa itu? Biasanya harganya hampir 500 apa itu? Dafa Al Hafiz. Ya. Tergantung ya. Itu tadi kalau memang jodoh milik kalian, kalau tidak jodoh bukan punya kalian. Saya tidak maksa. Segala sesuatu itu hakikatnya kita kembalikan kepada Allah. Yang pasti tergantung niat dan ketulusan kalian, ya. Allah selalu berkenan orang-orang yang baik. Saya tutup dulu. Saya akhiri. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.